في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Orang percaya dengan adanya Tuhan itu namanya manusiawi. Tapi kalau ada orang percaya manusia mati jadi Tuhan, itu namanya manusia wow. Tapi hari ini saya tidak akan membahas kaum penyembah mayat. Hari ini free membahas para penyembah Tuhan yang mati. Hari ini saya ingin berbagi hikmah dan kisah bagi kita semua agar kita mengambil pelajaran dalam hidup kita. Kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri dalam bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah, halaman 90. Insya Allah pembahasan tentang Su'ul Khotimah ini nanti akan ada kelanjutannya. Jadi tidak hanya video ini, tapi ada kelanjutannya. Jadi tidak hanya video ini saja, tapi juga ada video lanjutan, yaitu pembahasan tentang kematian-kematian menyakitkan bagi orang-orang kafir. Bagaimana para malaikat mencabut nyawa mereka dengan sangat kasar, hingga nantinya ruh-ruh mereka itu dilemparkan dari langit ketujuh menuju kubur-kubur mereka tanpa ada ampunan sama sekali. Insya Allah itu kita bahas sebagai cambuk hati kita agar tidak menuju kekafiran dan tidak dekat-dekat dengan perkara yang menuju kekafiran itu. Syekh Muhammad Al-Misri rahimahullah mengisahkan, dulu pada tahun 1950 di Fakultas Pertanian Universitas Ain Syams, Kairo, Mesir, seseorang mahasiswa laki-laki berdiri di tengah lapangan sambil memegangi jam tangannya dengan memandang semua orang yang menatapnya dengan sangat tajam dan serius, bahkan terkesan congkak. Pemuda yang berdiri di tengah lapangan ini berteriak-teriak secara lantang, "Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah ini ada, maka hendaknya dia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam," kata pemuda itu dengan congkak dan sombong. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk mahasiswa dan para dosen. Sebagian besar orang memandang pemuda itu dengan pandangan yang sinis, ada juga yang memandang secara kasihan. Ya, mungkin pemuda ini terlalu banyak membaca buku bebal, makanya jadi seorang ateis seperti itu. Pemuda itu pun terus melihat jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit. Bahkan semua orang yang ada di situ pun tegang menunggu hal itu. Mereka khawatir jika pemuda ini benar-benar mati secara mengenaskan karena menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah 1 jam terlewati, lalu tidak terjadi apa-apa dengan pemuda ini. Dengan sangat bangga pemuda ini berkata, "Aku sudah buktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dia memang ada, tentunya dia tidak perlu 1 jam untuk mematikanku. Ini sudah lebih 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikan aku. Maka pada hari ini di tempat ini aku telah buktikan sendiri Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," tegas pemuda itu. Pemuda itu pun lalu pergi dan diikuti oleh teman-temannya yang punya pemahaman sama seperti pemuda itu atau ateis. Dan peristiwa itu juga punya dampak yang besar bagi kampus. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Sebagian kelompok orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka berkata, Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Tapi ada juga sebagian besar mahasiswa terpengaruh terhadap pemikiran ateis itu. Ya, mereka berkata kalau Allah itu ada, ya tentunya mudah untuk mematikan pemuda itu. Dia tidak sampai 1 jam, bahkan lebih 1 jam pun pemuda itu tidak mati. Sehingga 1 hari itu pun kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan. Pemuda sombong itu tadi pun pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat bangga. Dia bahagia dan dia mencongkakkan dirinya, menyombongkan dirinya. Dia merasa menang. Karena pada hari itu ia telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Dan dia juga telah berjanji bahwa dia akan hidup sesuka hatinya karena Tuhan tidak pernah ada. Ketika pemuda ini sampai di rumahnya, lalu orang tuanya telah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk mandi sejenak. Tapi kedua orang tuanya menunggu pemuda ini lama sekali kok tidak keluar dari kamar mandi. Ditunggu menit demi menit, kemudian jam demi jam.
Hingga lebih dari 2 jam orang tuanya menunggu, ternyata anak ini tidak keluar juga dari kamar mandi. Karena khawatir, kedua orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi dan mereka mendapati anak laki-lakinya tadi itu telah tergeletak tidak bernyawa di lantai kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sangat panik, kedua orang tuanya pun membawa jasad anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematian anaknya itu. Setelah sampai di rumah sakit dan dokter memeriksa dengan sangat teliti tentang jasad pemuda ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan penyakit apapun. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa pemuda ini mati hanya karena telinganya kemasukan air. Ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Air yang masuk ke dalam telinga pemuda itu secara mengejutkan merusak saraf yang ada di dalam telinga yang terhubung dengan otak. Dan pemuda itu pun mati karena hal itu. Dan semua orang pun terkejut sebab menurut orang-orang dulu di Mesir, mereka mengatakan bahwa keledai akan mati jika telinganya kemasukan air. Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia mati karena kemasukan air dari telinganya. Dan ini matinya sama seperti keledai kalau telinganya kemasukan air. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan pemuda ini sebagaimana keledai mati karena telinganya terkena air. Tapi ini adalah pelajaran berharga bahwa pemuda ini Allah Subhanahu wa ta'ala matikan hanya dengan 1 tetes air yang Allah masukkan ke dalam telinganya. Kemudian air ini merusak saraf di dalam telinga, matilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mematikannya. Dan ini adalah sebuah kisah nyata. Jadi ini bukan kisah karangan, bukan, tapi ini betul-betul nyata. Dan ini terjadi di Mesir, ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri di dalam bukunya Su'ul Khotimah. Ya, silahkan kalau Anda tidak percaya dibuka sendiri pada halaman 90. Dan kita bisa ambil pelajaran bahwa orang-orang yang sombong dari dulu sampai hari ini, bahwa orang-orang yang sombong itu selalu mati dengan hal-hal yang sangat remeh. Fir'aun mati tenggelam, Namrud mati karena nyamuk, Abu Lahab mati karena cacar, dan masih banyak kasus-kasus kesombongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dengan cara paling hina. Maka dari itu, buanglah kesombongan di dalam hati kita semua. Karena kesombongan inilah yang pada akhirnya dulu membuat Azazil menjadi seorang iblis dan membuat orang-orang kafir menolak kebenaran. Orang-orang kafir itu tahu bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan, dan mereka tahu bahwa Islam itu benar. Tapi karena mereka sombong, semua ditolak oleh mereka. Mereka cenderung mengikuti hawa nafsu dan keserakahan hatinya, mempertahankan kesalahan tanpa mau menerima kebenaran. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak mati sebagai mati su'ul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari su'ul khotimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan muslim, dan mendapatkan ridhonya Allah serta syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.